Beberapa waktu lalu aku sempat bertanya-tanya ya, kenapa nggak banyak orang yang kepikiran untuk, oh aku habis jadi kamera APS-C nih, nextnya kayaknya aku pengen upgrade ke kamera Micro Four Third deh. Kenapa orang-orang nggak mau atau menghindari kamera MFT? Padahal nih kalau kita ngomongin kamera MFT ya, dengan harga yang sama itu kalian kemungkinan besar akan mendapatkan fitur yang lebih banyak ketika dibandingkan dengan kalian beli kamera-kamera lain, katakanlah kamera APS-C atau bahkan kamera full frame. Aku menemukan ada beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Poin pertama dulu adalah branding. Tentunya kita tahu kalau kalian mau jualan produk, apapun itu produknya, kalian harus memikirkan yang namanya branding. Problemnya adalah aku nggak melihat branding yang kuat dari si kamera atau produsen kamera Micro Four Third. Ngomongin soal produsen kamera Micro Four Third, saat ini di dunia ada dua orang atau dua produsen terbesar kamera Micro Four Third, yaitu adalah Panasonic dan yang kedua adalah Olympus, atau sekarang ada Olympus ya, adanya OM System ya kan. Dan apesnya di kita, apesnya buat kita masyarakat Indonesia, dua merek ini jualannya nggak cukup baik di Indonesia. Panasonic itu terkenal kok di Indonesia, setauku ya, awal-awal dulu Panasonic itu buat barang elektronik, terus kalau kamera itu kamera camcorder atau handycam, terus juga kamera broadcast, kamera TV, kamera yang besar itu, nah itu Panasonic. Bener, cuman kalau kamera DSLR, Panasonic punya DSLR setauku kayaknya ada, dan juga mirrorless apalagi. Jujur gak orang kepikiran, apalagi Olympus itu aku baru tahu waktu awal boomingnya kamera mirrorless. Sebelum itu nggak tahu, dan aku yakin banyak orang juga yang mengalami hal yang sama. Masalah branding ini akhirnya menjadi problem yang lebih besar, yaitu masalah ekosistem. Poin kedua yaitu masalah ekosistem kamera Micro Four Third di Indonesia itu sangat minim, sangat sedikit, satwa terlindungi gitu ya. Itu kamera Micro Four Third ya nasibnya seperti itu sama. Dari awalnya sudah susah jualannya, sedikit yang beli. Karena sedikit yang beli otomatis pemilik barang barunya sedikit kan. Kalau barang barunya dikit apalagi bekasnya ya kan. Nah, ini menurutku mempengaruhi eksistensi sebuah produk di kalangan user gitu. Faktor lain yang mempengaruhi MFT atau kamera Micro Four Third itu jarang kita temui di Indonesia, yaitu adalah masalah pricing, masalah harga. Kalian kalau nyari kamera atau lensa Micro Four Third yang baru, itu harganya hampir mirip dengan harga kamera dan lensa APS-C saat ini. Itu kalau yang baru. Kalau yang kamera bekas, itu kemungkinan kalian bisa mendapatkan harga yang bersaing, cuman memang PR-nya gantian, nyari barangnya yang susah. Apalagi ditambah sekarang third party itu banyak banget. Kalian bisa beli filtrok yang untuk Sony, kalian bisa beli filtrok yang buat Fuji, kalian bisa beli Yongnuo, TT Artisan, Seven Artisan, dan lain sebagainya. Mereka itu rata-rata yang disupport adalah APS-C dan full frame. Micro Four Third ada beberapa. Seven Artisan tuh dia mengeluarkan beberapa seri untuk kamera Micro Four Third. Terus juga TT Artisan dia juga mengeluarkan seri untuk kamera Micro Four Third. Belum lagi soal baterai itu problem lagi, karena baterai ori apapun mereknya itu pasti mahal. Tapi kalau kalian mau beli alternatif, kalau misalkan kalian mau beli Kingma atau beli Wasabi atau beli Power Extra dan sebagainya, itu kalian akan kesusahan kalau kalian pakai kamera MFT, karena memang peredaran Indonesia itu sedikit sekali. Itu yang salah satu yang bikin orang jadi makin mikir buat beli kamera MFT. Iya, karena hal itu. Dan poin terakhir yang aku catat di sini adalah R&D atau Research and Development. Ini juga menjadi poin yang ironis buat para produsen kamera Micro Four Third, karena kayaknya mereka udah mulai sadar juga bahwa jualan kamera Micro Four Third itu lebih susah sekarang. Dulu ketika awal-awal kamera Micro Four Third itu launching, salah satu poin utama atau salah satu poin yang dijual adalah bahwa kamera Micro Four Third itu lebih kecil, lebih compact, lebih ringkas, tapi dengan picture quality yang bisa setara dengan kamera-kamera APS-C, atau bahkan mereka berani bilang kualitasnya setara dengan kamera full frame. Ya ada benernya, karena waktu itu saingan kamera Micro Four Third awal-awal, Micro Four Third itu kan seri untuk mirrorless ya, saingannya pada saat itu rata-rata masih DSLR. Jadi kayak Canon dia masih pakai DSLR, Nikon dan merek-merek lainnya dia masih pakai DSLR. Ya ini agak
agak misleading juga, karena kalau DSLR ya mau sekecil-kecilnya DSLR pasti besar karena dia masih harus pakai mirror, dia harus pakai pentaprism dan lain sebagainya. Sedangkan mirrorless nggak pakai, jadi itu mereka udah cheating di situ dulu. Ya bukan cheating ya, itu marketing ya. Jadi sebenarnya mereka itu tahu caranya marketing teman-teman, cuman ya emang marketing di Indonesia aja yang kurang oke gitu. Jadi tapi sebenarnya marketing yang mereka awal-awal itu sudah bagus. Mereka bilang bahwa kamera micro four third, kamera dengan ukuran compact, karena sensornya kecil, ukuran kameranya juga kecil, jadi ukuran sensor udah mini, terus kameranya diminiaturisasi, mini, intinya udah sensornya kecil, terus kameranya juga, body kameranya ikutan kecil, lensanya juga ikutan kecil. Itulah selling point utama dari kamera micro four third pada saat itu. Cuman problemnya sekarang, cara marketing yang sama udah nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena kok kalian lihat kamera-kamera micro four third, kalian bandingkan ukurannya dengan kamera-kamera APS-C saat ini, itu udah mirip teman-teman, udah sama. Memang lensanya beda ya, karena image circle nggak bisa diapa-apain, jadi ya tetap lebih besar untuk lensa APS-C. Cuman kalau dari segi body itu sudah nggak bisa dibilang lebih kecil banget, enggak, karena ukurannya udah mirip. Bahkan kita sekarang punya kamera kayak A7C yang mana dia punya sensor full frame, cuman bodinya udah nyerempet-nyerempet wilayahnya APS-C. Itu lebih mind blowing lagi. Susah karena teknologinya sudah berkembang, kamera-kamera dengan sensor lebih besar teknologinya udah mulai tambah bervariasi, tambah oke, tambah bisa dibuat kerja, harganya jadi lebih bersaing, terus ekosistemnya lebih bagus. Salah satu pemain terbesarnya yaitu Panasonic udah mulai mengembangkan lini baru mereka, yaitu untuk lini full frame. Jadi ya itu kayak the final nail in the coffin. Ya itu kayak gitu. Dan kok kalian adalah seorang user kamera MFT, gimana nih untuk kedepannya? Apakah kalian masih akan stay dengan ukuran sensor MFT untuk upgrade kamera kalian selanjutnya? Atau kalian mungkin udah menyerah dengan MFT, kalian mau pindah ke ukuran sensor yang lain, mungkin APS-C atau malah full frame? Silahkan leave komen di kolom komentar. Jadi sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.